Assalamualaikum sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz, Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat berkah bahagia ya Allah. Amin. Amin, alhamdulillah. Nah Ustadz, ini mengisi konten YouTube, TikTok, dan lain-lain. Ini banyak yang ngisi dengan konten yang namanya prank. Yaitu ya bikin malu lah, bercandaan-bercandaan yang buat orang lain malu. Dan dikerjain lah istilahnya. Penontonnya sih banyak. Dan menurut penonton lucu. Tapi yang kena prank kan malu Ustadz. Itu gimana hukumnya Ustadz? Oke. Jadi ini emang agak sulit dijelaskannya ya. Biasanya kita berani ngeprank itu. Biasanya kita berani membuat sesuatu yang quote unquote ngerjain orang kepada teman-teman atau sahabat dekat kita kan. Yang kita udah ukur. Kalaupun kita lakukan hal tersebut, maka beliau tidak akan marah kepada kita. Karena udah teman dekat, jadi beliau tahu bahwa ini adalah ungkapan rasa kasih sayang sebagai sahabat, sehingga bercandaannya kayak begitu. Nah ini harus garis bawahi ini. Karena ini ada kaitannya juga dengan sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ini dalam ilmu fikih juga disebutkan, kalau kita datang ke rumah orang, oke, yang kita dan tersedia hidangan di rumah tersebut, kita nggak boleh ngambil, oke? Kecuali kita tahu saking dekatnya kekerabatan kita, saking dekatnya persahabatan kita itu, sehingga kita tahu persis kalaupun kita ngambil dia nggak bakal marah. Nah itu. Jadi memang ada perbedaan antara sahabat dengan orang yang sekedar kita kenal. Nah, biasanya prank ini atau bercandaan yang model begitu itu hanya dilakukan kepada sahabat-sahabat terdekat. Seorang sahabat Rasulullah SAW, ini ceritanya seru, bisa ditemukan di beberapa kitab hadis tentang seorang sahabat yaitu Nuaiman radhiyallahu anhu. Beliau ini dengan Rasulullah SAW itu sangat cinta. Nuaiman ini sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi emang bawaannya beliau ini suka ngeprank gitu. Suatu saat Nuaiman waktu itu dia lihat, dia kasihan sebetulnya. Timbul ibanya dalam hati Nuaiman. Melihat ada seorang penjual madu yang nggak laku-laku madunya. Udah seharian benar gak? Sehingga Nuaiman mendatangi penjual madu tersebut dan mengatakan, ayo sini ikut saya. Ini ada orang yang mau beli madu kamu. Dibawalah penjual madu itu ke rumahnya Rasulullah SAW. Nah, nanti kamu minta aja madunya dari beliau kan. Nuaiman masuk menemui Rasulullah SAW. Kemudian beliau katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini ada madu katanya, benar gak? Aku tahu engkau sangat menyukai madu. Ini hadiah dariku, kata Nuaiman. Nuaiman keluar, lalu Nuaiman bilang, itu nanti ketok aja pintu rumah orangnya, bener gak? Nanti minta duitnya sama dia, bener. Habis itu Nuaiman pergi, bener gak? Lah penjual madunya kan jadi ngetok gitu kan. Mana uang pembayaran madunya, bener? Rasulullah SAW segera menyadari bahwa ini Nuaiman lagi ngeprank, bener gak? Rasulullah kemudian membayar madu tersebut. Kemudian setelah hal itu terjadi, beberapa hari kemudian Rasulullah SAW ketemu lagi sama Nuaiman. Kemudian Rasulullah SAW tanya, ini ente gimana kemarin ceritanya? Katanya ngasih madu, tahu-tahu tukang madunya nagih uang di depan, benar gak? Nah, sehingga kemudian Nuaiman menjawab, aku sangat mengetahui bahwa engkau sangat menyukai madu tersebut. Dan aku iba terhadap si penjual madunya. Karena madunya nggak laku-laku, maka aku lakukan hal tersebut. Rasulullah SAW tersenyum mendengarnya. Nah, karena karakter dari sahabat ini, sahabat kan macam-macam karakter. Karakter dengan dari sahabat ini kayak begitu, bukannya dari Rasulullah SAW, sahabat-sahabat yang lain juga suka diprengin sama beliau. Sehingga sahabat-sahabat yang lain itu hesek nih gitu lah bahasa Indonesianya apa tuh. Ribet nih sama yang sahabat yang ini ribet nih. Iseng banget jadi orang jahil, bener gak? Mencela Nuaiman radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan mencela Nuaiman. Karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Oke.
Yaitu apa? Yaitu ketika kita menasehati seseorang tentang perbuatan buruk yang dilakukannya. Ketika kita ingin membenarkan sesuatu yang kurang benar. Maka dalam ilmu tasawuf sangat penting untuk menjaga jangan sampai kita pernah mempermalukan orang tersebut. Jangan sampai kita merendahkan harkat martabat orang tersebut. Nah, Syekh Muhammad bin Salim dalam kitabnya Is'adur Rafiq, beliau menyebutkan, apabila engkau tertawa, apabila engkau mentertawakan seseorang yang kentut, ya benar ya. Kan kita biasa kalau ada orang kentut kita, wow, ketawa. Apabila kalian mentertawakan orang yang terkentut, apakah yang terkentutnya itu orang Islam atau bukan orang Islam? Maka cukuplah itu menjadi dosa bagimu. Karena kita mentertawakannya, ada karenanya, karena kita mentertawakannya untuk menghinakan atau merendahkan atau memandang rendah dari orang tersebut, sebenarnya. Begitu juga hal yang sama kita temukan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Imam Ghazali juga menyampaikan, apabila engkau tersenyum, karena engkau melihat untuk merendahkan orang tersebut, atau dia adalah merupakan dosa kecil. Dan apabila engkau tertawa terbahak-bahak, tuh, habis kita ngeprank tuh, habis kita mempermalukan seseorang tuh, kita tertawa terbahak-bahak, maka dia adalah dosa besar, kata Imam Ghazali. Apabila kita lakukan hal tersebut adalah untuk merendahkan harkat martabat seseorang. Jadi ini penting banget. Ini penting banget. Kita tidak bisa memandang rendah seseorang. Bisa jadi pada saat itu dia yang kentut. Ada kalau lain kali kita yang kentut bagaimana, benar nggak? Jadi walaupun orang tersebut telah membuat ketidaknyamanan, tapi kita jaga sedemikian rupa, jangan sampai orang itu tersinggung hatinya. Baik itu ya, Fit. Baik Ustadz. Nah tadi Ustadz pesan memberikan arahan jangan sampai orang itu merasa direndahkan. Ya. Nah bagaimana kalau orang yang diberitahu itu malah bersikeras dia yang benar Ustadz? Apa-apa, sabar aja. Allah berfirman dalam Al-Quran. Al-Quran. Un'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita harus mengajak orang ke jalan Allah dengan cara-cara yang hikmah, bijaksana. Dan ketika kita adu argumentasi wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika kita beradu argumentasi, maka kita menggunakan cara-cara yang lebih baik daripada perkataan-perkataan orang yang adu argumentasi dengan kita tersebut. Kita bisa jadi beda pendapat untuk satu hal, benar ya? Apalagi kalau beda pendapat hal-hal yang furu'iyah, yang diperdebatkan, yang ada beberapa pendapat ulama, benar ya? Untuk hal-hal yang seperti itu, maka kita harus berbesar hati untuk menerima perbedaan-perbedaan tersebut. Jangan sampai gara-gara perbedaan pendapat tersebut malah menyebabkan orang tersebut tersinggung kepada kita. Padahal kita udah cerita nih, yang kentut aja kita ketawain, kita dosa, benar ya? Imam Ghazali mengatakan, kalau kita tersenyum aja dengan maksud senyum merendahkan, kan kita sering juga tuh. Karena apa tuh istilahnya senyum yang agak, kalau bahasa Padangnya mencemeeh tuh, kalau bahasa Padangnya tuh. Kalau mencemeeh tuh, itu dosa kecil. Tapi kalau kita ketawa terbahak-bahak untuk mempermalukan orang, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dosa besar. Nah, jadi kita harus menyampaikan dengan cara-cara yang baik, walaupun orang tersebut keliru. Ini ada kaitannya juga sebetulnya. Ada sebuah hadis lagi nih. Kalau para suami pulang dari perjalanan dari luar kota, waktu itu Rasulullah SAW dengan para sahabat pulang dari perjalanan luar kota, ada seorang sahabat mau buru-buru pulang. Padahal hari udah malam, udah lewat Isya, udah jam 10-an lah kira-kira. Rasulullah SAW bilang, nggak usah buru-buru, udah tenang aja. Kita istirahat dulu di pinggir kota, bener gak? Ntar kita pulangnya pas pagi-pagi. Nah, bener gak? Karena bisa jadi, ini nih bisa jadi.
istri kita itu nggak siap menyambut kita, kaget gitu. Malam-malam dia lagi nggak siap untuk menyambut suaminya pulang dengan sambutan yang terbaiknya, benar nggak? Nah, itu sebabnya dalam hikmahnya juga disebutkan bahwa kita tidak ingin memergoki istri kita dalam keadaan tidak siap untuk menyambut kita dengan sambutan yang sebaik-baiknya. Itu sebabnya dalam hadis tersebut ya, tentu ada kontekstualnya kalau kita bicara saat ini ya. Kalau sekarang kan bisa WA, bisa telepon, dulu mah kagak bisa, benar nggak? Untuk memberitahu istri kita bahwa kita akan pulang jam sekian, sehingga istri kita bisa bersiap-siap di rumah dengan sambutan yang sebaik-baiknya. Nah, inilah di dalam banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW menjaga perasaan orang lain, menjaga agar tidak memandang rendah orang lain, menjaga agar tidak mempermalukan orang lain, merupakan satu hal yang sangat penting sekali. Bahkan dalam ilmu tasawuf nih, kita tidak bicara kecuali orang buta sudah mau nyemplung ke jurang. Nah ini, ya kita diam aja udah, jangan suka ngerasain urusan orang, bener. Kita juga punya banyak urusan. Tapi ketika orang buta mau kecemplung ke jurang, itu saatnya kita harus menegurnya agar dia tidak kecemplung ke dalam jurang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini ceritakan ada sebuah hadis. Allah melaknat orang-orang yang menyesatkan orang buta. Ngerti ya? Lihat kan dua hal yang berbeda ya. Kalau ada orang buta mau nyemplung jurang, wajib hukumnya bagi kita untuk berteriak dan menegur dia, jangan, hati-hati, ntar kecemplung, benar gak? Tapi di sisi lain, di hadis yang disebutkan dalam hadis Bukhari tersebut, kalau ada orang buta, malah kita sengaja buat dia tersesat jalannya, kita akan dilaknat oleh Allah. Benar ya? Itu sebabnya marilah sama-sama kita jaga perasaan orang. Kalau ya benar ya, Rasulullah SAW waktu itu ada seorang ibu, menggendong anaknya yang masih kecil. Kemudian anaknya itu pipis di ibu tersebut. Kemudian ibu tersebut marah kepada anaknya. Kemudian Rasulullah SAW menegur ibu tersebut. Jangan engkau marahi anak itu, kata Rasul. Benar gak? Baju yang kena pipis bisa dicuci. Tapi hati yang robek karena dimarahin oleh ibunya sulit untuk bisa diperbaiki. Ini jadi banyak sekali pelajaran yang hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita untuk kita benar-benar bisa menjaga perasaan orang lain, untuk tidak menyakiti orang lain, untuk tidak merendahkan orang lain. Baik tuh, Fit. Ustaz, kalau ada yang kentut terus kita spontan ketawa, dosa nggak Ustaz? Nah, itu tadi itu. Itu disebabkan oleh dalam kitabnya Sa'adur Rafiq tadi kan. Tuh. Ya, misalnya lah kita cerita ya. Sekarang kan mobil hampir semuanya pakai AC, benar gak? Kemudian driver kita. Bener gak? Di mobil cuma ada kita sama driver, bener gak? Tahu-tahu di mobil ada bau kentut, bener gak? Tapi bagaimana? Padahal kita tahu persis bahwa kita nggak kentut. Terus kita bilang, kentut loh, katanya jadi malu. Kentutnya, dia udah berusaha nggak kentut, tapi karena nggak bisa ditahan, dia kentut. Terus kita gituin kan jadi malu. Udah nggak usah, buka aja jendela aja, biar keluar baunya, tutup lagi, udah nggak usah pakai komentar, bener gak? Dia juga tahu, dan akhirnya dia malah menghormati kita. Karena dia tahu bahwa kita sedapat mungkin ingin menutup aibnya supaya tidak mempermalukan dia, benar gak? Tapi kalau kamu siapa nih yang kentut, kalau zaman kecil tuh dang tutsi apa itu gitu tuh. Jangan. Baik David. Baik Ustaz. Nah ini sahabat bertanya nih, agak ribet nih tentang episode lalu tentang jatuh cinta. Ustadz, jatuh cinta itu sangat berat ya Ustadz, karena tabiin saja bisa terbakar api cinta. Dan menyimak penjelasan dari Ustadz berarti kita sudah pada selingkuh dari Allah. Nah, ini bingung nih. Karena sudah membuka hati untuk makhluknya yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, kata beliau. Gimana nih Ustadz? Jawabannya. Ya Allah. Jatuh cinta paling ribet, paling repot, berjuta rasanya. Itu baru cerita tentang tabi'in Abdurrahman bin Abi Amr sama Sulama Az-Zarqa, bener gak?
Ada banyak kisah yang jauh lebih hebat dari itu. Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, kisahnya Nabi Daud alaihissalam, kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kisahnya Rasulullah SAW. Emang begitu, men. Cinta dahsyat, men. Benar gak? Itu sebabnya kalau dalam ilmu tasawuf, definisi selingkuh itu bukan zina. Definisi selingkuh itu adalah apabila ada yang lain di dalam hati kita selain Allah. Oh, ini, tapi udah tingkat tinggi, benar gak? Karena definisi selingkuh adalah ada yang lain di dalam hati kita selain Allah, benar gak? Maka ketika kita jatuh cinta pun, maka kita jatuh cinta pada calon istri kita, ya, calon istri kita itu adalah karena Allah. Itu. Jadi hati kita itu cuma menjadi refleksi. Allah lah yang memasukkan rasa cinta ini ke dalam hati kita. Allah juga yang memasukkan rasa cinta itu ke dalam hati istri kita. Kemudian jodoh yang dulu udah pernah dijodohkan di alam ruh bertemu. Nah, itu sebabnya jodoh itu susah nyari ya, men. Tapi kalau mau zina gampang, benar ya? Itu sebabnya karena ini adalah yang suci ketemu dengan yang suci. Cinta dari Allah dengan cinta dari Allah ketemu dalam bentuk jodoh tersebut. Diikat dalam pernikahan yang suci itu. Maka jangan kita khianati pernikahan itu, benar ya? Kalaupun istri kita atau suami kita melakukan kesalahan A, B, C, biasa, wajar. Kalau kita, itu kan tadi membuka hati kepada selain Allah ya. Sekarang membuka hati pada orang lain selain istri kita. Nah, jangankan kita, men. Levelnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, gelo enggak? Ini level top banget udah. Kalau dalam ilmu tasawuf nih cuma ada 2 jalur, jalurnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama jalurnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, benar enggak? Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu jalan di jalanan ada cewek cakep, beliau melengos. Rasulullah SAW dengan tangannya diginiin palanya, benar enggak? Yang pertama rahmat dari Allah kata Rasulullah SAW, yang kedua bisikan setan. Nah, benar enggak? Jadi levelnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sekalipun tuh kita kan bisa nengok gitu. Rasulullah SAW langsung pandangan pertama, ya itu pemberian dari Allah. Yang pandangan kedua dari setan, benar. Itu sebabnya juga ada hadis dari Rasulullah SAW. Buat suami ya, apabila suatu saat kelak engkau melihat seorang wanita di jalan, kemudian timbul ketertarikanmu pada wanita tersebut, palingkan wajahmu, lekas temui istrimu di rumah, karena apa yang kau lihat pada wanita tersebut ada pada diri istrimu di rumah. Ini. Jadi memang Islam itu memang tahu persis lah karakteristik sifat manusia itu kayak apa, sehingga kita diberikan koridor-koridor untuk menjalani hidup ini. Baik, David. Mantap Ustaz, oke paham. Baik Ustaz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.